Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Tan Yun memandang Mu Meng dengan penuh kasih sayang, dan berkata, jangan khawatir, selama Namong Qingqian dan yang lainnya, level pemberi sanksi Zhongnan Xianshan yang diundang tidak melebihi level ke-7 dari alam eklosion, kaisar kita. Huang Fu Shengzong akan bisa membunuhnya. Lalu, aku akan menangkap Tang Yongsheng hidup-hidup dan membiarkanmu membunuhnya untuk membalas dendam. Mu Mengling mengangguk berat, Sekarang Tan Yun berada di tingkat ke-9 dari alam embrio wilayah. Dengan kekuatan tantangan lompatan kataknya, dia cukup untuk membunuh kekuatan 5 kali lipat dari alam eklosion biasa. Jika dia bertemu dengan 6 kekuatan utama dari alam eklosion, dia tidak dapat mengalahkannya, tetapi tidak ada masalah dengan melindungi hidupnya. Tan Yun berkata bahwa selama wilayah musuh tidak melebihi tahap ke-7 dari alam eklosion, Huang Fu Shengzong tidak akan takut. Itu karena kera iblis pembunuh surga yang akan menyentuh penghalang tahap pertumbuhan tahap ke-10 2 tahun lalu kini telah dipromosikan dari tahap pertumbuhan tahap ke-10. Masa pertumbuhan. Periode pertumbuhan tingkat ke-10 setara dengan tahap ke-6 dari tahap eklosion seorang beku. Tan Yun sangat percaya diri. Dengan kekuatan kera iblis pembunuh untuk melompati tantangan, dia dapat dengan mudah membunuh kekuatan tahap ke-6 dari tahap eklosion. Lawan dari Tian Ma Ape. Oleh karena itu, Tan Yun tahu bahwa menangkap Tang Yongsheng hidup-hidup atau tidak hari ini dan membalas dendam dinasti suci Mu Feng tergantung pada Namong Qingqian, dan pemberi sanksi yang diundang dari Zhongnan Xianshan memiliki beberapa kekuatan di alam eklosion. Jika itu adalah lapisan ke-8 dari alam eklosion, Tan Yun pasti tidak akan bermain. Selain itu, sekarang naga emas, dewa, singa, dan iblis akan menyentuh penghalang periode pertumbuhan urutan ke-10. Dengan kekuatan naga emas dan singa ilahi untuk melompati tantangan, sekarang cukup untuk membunuh kekuatan 5 kali lipat dari alam eklosion, bahkan jika Anda bertemu dengan 6 kali lipat alam eklosion, Anda tidak takut. Moer jauh lebih lemah daripada naga emas dan singa, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk melompati 5 tingkat alam eklosion. Pada waktu bersamaan, di alam rahasia Huang Fu, di langit di luar alam rahasia, ada perahu roh yang ditangguhkan. Ada 29 orang di kapal roh. 2 dari penatua berusia 80 tahun semuanya adalah pemberi sanksi 6 tingkat dari alam eklosion. Salah satunya adalah Chu Hu, dan yang lainnya adalah Kukait. Sisanya adalah Tang Yongsheng, yang baru saja dipromosikan ke tahap ketiga eklosion realem, Ruyan Wuji dari domain tahap kedua, Tuo Balin, domain tahap ketiga, dan Namong Qingqian dari domain tahap kedua. Selain itu, ada 3 orang kuat dari dinasti Tang Zunsein yang berada di tahap pertama dari tahap eklosion, 3 di tahap kedua dari tahap eklosion, dan 1 kuat di tahap ketiga dari tahap eklosion. Sisanya adalah total 16 orang dari 3 dinasti suci. Di antara 16 orang, 5 berada di alam wilayah Dzogchen, 6 berada di tahap 9, dan 5 berada di tahap 8. Chu Hu berdiri dengan tangannya di depan perahu roh, melihat kembali ke kerumunan, dan berkata dengan tenang, sanksi ini tidak peduli dengan keluhan Anda antara 4 kekuatan utama dan Kaisar Huang Fu. Ingat, pemberi sanksi ada di sini ini. Aku hanya ingin membunuh Tan Yun dan kera iblis untuk membalaskan dendam Su dan Yuseng. Dalam proses pemberi sanksi dan Huang Fu Shengzong, Anda tidak boleh campur tangan. Setelah pemberi sanksi menghancurkan Tan Yun dan kera iblis, mereka akan pergi. Hanya dengan begitu Anda dan Huang Fu Shengzong dapat mengerti. Mendengar ini, Tang Yongsheng mencibir dalam hatinya dan berkata, mengerti. Dipahami. Tuo Balin, Namong Qingqian, dan Ruyan Wuji berkata serempak. Yah, sangat bagus. Setelah Chu Hu mengangguk puas, dia memandang Kukait ke samping, mengepalkan tinjunya dan berkata, saudaraku, tolong buka pintu ke alam rahasia. Mendengar ini, Kukait mengerutkan kening dan menatap pintu alam rahasia dengan seksama, dengan pandangan yang agak rumit, saudara Chu, di pintu alam rahasia Kaisar Huang Fu, formasi pertahanan telah dibentuk, tak terduga, dan untuk sementara, saudara tidak dapat melihat formasi apa itu. Setelah mendengar ini, pipi Chu Hu yang ditutupi dengan jejak tahun dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Apa? Saudaraku, kamu adalah master formasi suci yang benar-benar suci, kamu bahkan tidak tahu. Kakak Cuxian jangan cemas, beri aku waktu lagi sebagai kakakku.
Setelah Kukait berkata, dia menutup matanya dan melepaskan indera spiritual yang menyelimuti alam rahasia. Seiring waktu berlalu, dahi Kukade ditutupi dengan butiran besar keringat, dan alisnya menjadi lebih kencang. Tik, centang. 1 jam kemudian, manik-manik keringat di dahi Kukait terus menetes di perahu roh. Seluruh jubahnya basah oleh keringat, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak bisa melihat formasi pertahanan apa yang diatur di pintu alam rahasia. Cuhu menghibur, saudaraku, Anda tidak dapat melihatnya dan jangan khawatir, Anda dapat menontonnya perlahan, jangan terlalu menekan diri sendiri. Bahkan jika kamu tidak bisa melihatnya, kita bisa menerobos bersama. Jangan terlalu mempermalukan dirimu sendiri. Mendengar ini, Kukait menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Saudara Cusian, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat saudara saya sebelumnya, dan tidak ada tanda-tandanya. Kakak memperkirakan, jika kita ingin menyerang, saya khawatir kekuatan kita tidak akan diserang selama 23 tahun. Setelah mendengar ini, Cuhu terkejut. Apa? Lama sekali. Ya, Kukait berkata dengan kesepian, meskipun saya tidak ingin mengakuinya kepada saudara laki-laki saya harus mengatakan bahwa orang-orang yang mengatur formasi jauh lebih berhasil daripada formasi saudara. Cuhu memiliki alis horizontal dan garis vertikal, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, tawa yang sangat arogan datang dari pintu alam rahasia. Tang Yongsheng, Tuo Balin, Nangong Qingqian, datang dan datang, raja ini menunggumu untuk menyerang di pintu alam rahasia. Hahaha, tapi sayang sekali kamu tidak akan bisa memecahkannya untuk sementara waktu, hahaha, itu banyak hal yang tidak berguna. Di pintu alam rahasia, meskipun Tan Yun tidak bisa melihat tingkat kultivasi Cuhu dan Kukait, dia bisa. Apa yang harus dilakukan Tan Yun sederhana, yaitu membuat marah Cuhu dan Kukait, dan membuat mereka berpikir bahwa mereka akan menyusut di wilayah rahasia Huangfu. Lalu, bunuh mereka dengan kejutan. Pada saat ini, di luar pintu alam rahasia, Cuhu dan Kukait di perahu roh sangat marah sehingga wajah lama mereka merah, dan paru-paru mereka akan meledak. Cuhu mengepalkan tinjunya dan memelototi pintu rahasia. Tan Yun, Lao Yu adalah pendukung Zhongnan Xianshan. Lao Yu dan saudaraku, jangan berpartisipasi dalam keluhan antara Anda dan 3 dinasti suci dan sekte abadi-abadi. Tujuan orang tua itu adalah untuk membalas Su Heiyuseng. Anak Tan Yun, kamu telah mendengar dengan jelas kepada pemberi sanksi, kamu sekarang hanya memiliki 2 pilihan. Pada saat ini, suara malas dan sombong Tan Yun datang dari pintu alam rahasia, 2 pilihan. Kedengarannya bagus. Ayo, apakah Anda ingin membicarakan 2 pilihan yang mana? Tidak ada keraguan dalam suara berat Cuhu. Pilihan pertama, Anda membuka pintu alam rahasia, dan kera iblis akan ditangkap. Sanksi ini menggunakan jaminan pribadi untuk membunuh Anda dan kera iblis, dan tidak akan membahayakan sekte suci Huangfu Anda. Kedua, kamu bersembunyi di alam rahasia Huangfu seperti kura-kura dengan kepala mengecil. Setelah pemberi sanksi menerobos ranah rahasia, pemberi sanksi berjanji untuk membantai kerabatmu dan bahkan seluruh sekte suci Huangfu. Mendengar itu di dalam pintu alam rahasia, wajah Tan Yun langsung muram dan menakutkan, tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 200 meter, dan embusan kekuatan spiritual cahaya keemasan di tubuhnya dimuntahkan ke permukaan tubuh untuk memadatkan sepasang baju besi yang melindungi tubuh. Memanggil. Tiba-tiba, pedang Excalibur Hongmeng sepanjang 150 kaki melesat keluar dari pikirannya. Tan Yun memegang Excalibur di tangan kanannya dan menggunakan pedang Excalibur Hongmeng. Napasnya naik dari lapisan ke-9 alam wilayah ke alam bulu. 5. Barang lama. Tan Yun terdiam, hal yang paling aku benci adalah mengancam Lao Su dengan keluargaku. Aku ingin kamu mati hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun dengan tegas berkata, Kera tua, kamu akan menangkap 2 benda lama dari lapisan ke-6 alam bulu. Orang besar, kecepatan terbangmu saat ini tidak lebih lambat dari perahu roh senjata peri kelas menengah. Yang harus kamu lakukan adalah, begitu aku membuka pintu alam rahasia, kamu akan membalikkan perahu roh dengan kecepatan tercepat. Iblis, setelah lelaki besar itu membalikkan perahu roh, tujuanmu dengan lelaki besar itu adalah untuk menangkap Nangong Qingqian, Tuo Balin, dan Ruyan Wuji. Tang Yongsheng, algojo yang berlumuran darah keluarga kerajaan Mu Feng, kamu tidak perlu campur tangan. Aku secara pribadi harus menghapusnya dan menyerahkannya kepada Meng Qi untuk ditangani. Adapun musuh dari alam lain,
ada 7 orang kuat dari alam eklosion tingkat pertama hingga ketiga. Ayo bunuh mereka bersama, mengerti? Mendengar ini, kera iblis, naga emas dan singa, dan iblis segera mentransmisikan suara ke Tan Yun, bawahan mengerti. Oke, setelah Tan Yun melewati suara, dia melihat kembali transmisi suara dan berkata, bagaimanapun, pihak lain memiliki 2 kekuatan 6 kali lipat di alam eklosion. Oleh karena itu, untuk jaga-jaga, kalian semua tidak boleh melangkah keluar dari alam rahasia. Tetap di dalam. Sen Subing berkata dalam transmisi suara, aku akan menemanimu. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah Tan Yun menjawab, dia menyampaikan pesan suara kepada beberapa wanita, jangan khawatir, dengan kekuatan saya dan kera tua, pria besar, dan iblis, saya tidak takut pada mereka sama sekali. Setelah itu, Tan Yun tersenyum meyakinkan pada para wanita, dan kemudian berteriak dengan marah, bunuh. Boom! Pintu alam rahasia setinggi ribuan meter tiba-tiba terbuka dengan suara keras. Adegan pembuka ini membuat semua orang di Lingzhou tercengang. Di dalam hati mereka, ada 2 Sanctioners dari Eclosion Stage 6 level, 2 Eclosion Stage Triple S, 3 Eclosion Stage Double level, dan 3 Eclosion Stage 1 level powerhouses di pihak mereka. Bahkan jika mereka memberi Huang Fu Shengzong 100 keberanian, berani membuka pintu alam rahasia. Tapi hasilnya, tidak hanya pintu rahasia terbuka, tetapi Huang Fu Shengzong benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Aum, Gobi, makan kera tuaku. Dengan raungan, kera iblis pembunuh surga setinggi 900 meter, dengan kekuatan sihir hitam melonjak di tubuhnya, memegang tongkat raksasa hitam, ia bergegas keluar dari pintu alam rahasia seperti kilat, muncul di atas perahu roh, dan mengangkat tongkat ke arah perahu roh. Cuhu dan Kukait yang sedang bepergian terbanting. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Cuhu dan Kukait, setelah melambat, naik ke udara dari perahu roh. Mereka berdua secara tidak sadar percaya bahwa kera iblis pembunuh surga adalah kekuatan tahap pertama dari tahap ke-10 di Qiankou dari dinasti Nangongqing. Pada saat ini, kecepatan serangan kera iblis pembunuh surga begitu cepat sehingga mereka berdua tidak punya waktu untuk mengamati alam kera iblis pembunuh surga. Di mata keduanya, kerja tim mereka cukup untuk dengan mudah menghancurkan kera iblis pembunuh surga. Kekuatan jalur surgawi dari jejak tangan 1000 sage kayu. Setelah Cuhu menyesap dengan tajam, kekuatan kayu di dalam tubuh meluncur keluar dari tubuh, dan dengan kecepatan luar biasa, itu berubah menjadi 1000 tangan raksasa dari langit di atas kepala, membawa kekosongan yang runtuh, membumbung ke langit, dan menghancurkan. Tembak dengan tongkat hitam. Pada saat yang sama, kekuatan surga di ruang internal Kukait melonjak, dan tiba-tiba, ketika kekosongan mendidih seperti air, sosoknya melintas, seolah mengabaikan jarak ruang, muncul di atas kepala kera iblis. Pencambuk peri pemadam jiwa bunuh pemberi sanksi ini. Di antara mulut Kukait, senjata abadi fuchsia kelas menengah cambuk penghancur jiwa, seperti ular berbisa yang keluar dari mulut, berubah menjadi raksasa ribuan meter dari langit, seperti naga fuchsia dengan kekuatan perkasa. Su, Ho. Kukait membuat segel di dadanya dengan tangan kirinya, dan melantunkan taktik dengan diam-diam di mulutnya. Segera, cambuk raksasa seperti naga ungu, berubah dari kekosongan menjadi 10 ratus, dengan ruang besar merobek langit. Retakan menyelimuti kera iblis pembunuh surga di bawah dengan ganas. Dan pada saat ini, tongkat raksasa gelap dari kera iblis Sky Killer telah mengenai jejak segel suci 1000 tangan. Tiba-tiba, adegan yang menakutkan Cuhu terjadi. Boom, boom. Dengan deru suara, tetapi melihat segel 1000 tangan suci, di bawah tongkat raksasa yang gelap, mereka semua hancur berantakan dan rentan. Segera setelah itu, batang raksasa gelap turun dari kehampaan, dan jatuh lagi ke arah Cuhu yang ketakutan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Cuhu, yang menghindar dengan ngeri, tidak bisa mengelak. Armor peri pengawal. Cuhu berseru kaget dan melarikan diri, dan berubah menjadi satu set baju besi peri tingkat rendah di tubuhnya, berharap untuk menyelamatkan hidupnya. Oh tidak, Bang! Wow! Jeritan menusuk, bercampur dengan bentrokan tajam seperti besi. Tiba-tiba, baju besi Cuhu terkoyak di bawah pukulan kera tua. Setelah tongkat raksasa itu menghancurkan armor, kekuatannya turun tajam, tetapi juga membombardir dada Cuhu. Retakan. Dalam suara tulang yang kejam, beberapa tulang rusuk di dada Cuhu patah dan organ dalamnya menderita luka berat. Darah menyembur keluar dari dadanya yang runtuh, dan dia menyemburkan darah,
dia merasa bahwa langit berputar, dan tubuhnya jatuh seperti bola meriam menuju pegunungan. Tidak ada keraguan bahwa Chu Hu, yang belum melompat untuk menantang kekuatannya, lemah dan menyedihkan di depan kera pembunuh surga, rentan terhadap pukulan. Setelah menyaksikan adegan di mana pembunuh iblis begitu mudah mengenai Chu Hu, Ku Kait sangat terkejut. Karena dia tahu bahwa kekuatannya tidak sama dengan Chu Hu. Karena kera iblis pembunuh surga dapat melukai Chu Hu dengan parah, ia juga dapat melukai dirinya sendiri. Tepat ketika Ku Kait mundur, ratusan bayangan cambuk seperti naga ungu yang turun dari langit telah ditarik ke arah kera iblis. Wow, pembasmi iblis berteleportasi ke kiri dari kekosongan, dan setelah dengan mudah menghindari serangan bayangan cambuk, dia menukik ke bawah dan membuka telapak tangan kirinya. Dengan satu gerakan, Chu Hu yang terluka parah dipegang di telapak tangannya. Chu Hu berada di telapak kiri kera iblis, menahan rasa sakit yang tajam di dadanya, dengan sakit kepala yang membelah. Dia berseru dengan cemas, "Saudaraku, kami sama sekali bukan lawan dari kera iblis ini. Tinggalkan aku sendiri. Saudaraku, kamu segera lari ke Zhongnan Xianshan, biarkan ketua Sangsi membalaskan dendamku." Chu Hu benar-benar putus asa. Sky Killer AP menyeringai, "Kuek. Jangan memimpikannya hal-hal lama, jangan mau lari denganku di dalam kalian semua." Begitu kata-kata itu jatuh, kera iblis pembunuh surga mencengkeram Chu Hu di sebelah kirinya, dan tangan kanannya mengepalkan tongkat raksasa hitam itu, berubah menjadi bayangan, seperti sekelompok hitam yang bergegas ke langit, dan membunuh Ku Kait yang sudah melarikan diri. Ku Kait ketakutan, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ruang dan surga, dan dia dengan cepat melintasi lautan awan yang luas, melarikan diri menuju pinggiran pegunungan hukuman surgawi. Pada saat ini, Tan Yun, Dewa Naga Emas Singa dan Moer bergegas keluar dari alam rahasia. Tan Yun setinggi 200 kaki berdiri di udara, dan pupil matanya yang besar menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Tidak diragukan lagi, suara itu bergema melalui awan, "Kera tua, jangan pernah lepaskan dia. Kamu harus menangkapnya untukku dan membawanya tangkap kembali. Kuek, bawahanmu patuh." Ketika suara kera iblis pembunuh surga memasuki telinga Tan Yun, itu sudah lama menghilang. Mengaum. Pada saat ini, auman singa tiba-tiba meledak dari kehampaan, tetapi melihat naga emas dan singa dewa setinggi 900 meter, dikelilingi oleh kekuatan iblis emas, kecepatannya meningkat tajam, dan yang pertama bergegas menuju orang-orang di jalur spiritual, perahu dalam kehampaan, 1.200 mil jauhnya. Tan Yun dan Moer mengikuti dengan cermat. Pada saat ini, ketika semua orang di perahu roh melihat kera iblis pembunuh surga secara langsung, mereka menangkap luka Chu Hu dan menangkapnya hidup-hidup, serta adegan pembunuhan Ku Kait dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kulit mereka tiba-tiba berubah, dan ketakutan mengikis saraf seluruh tubuh. Meskipun Tang Yongsheng memiliki tantangan lompatan dan kekuatan 6 kemampuan utama dari alam eklosion biasa, hatinya masih dipenuhi oleh teror. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan teratas di Huangfu Shengzong akan maju dengan pesat hanya dalam 2 tahun. Tang Yongsheng, Nangong Qingqian, Tuo Balin, dan Ruyan Wuji dengan jelas mengingat bahwa ketika 3 dinasti suci dan Xianzong abadi menyerang Huangfu Shengzong 2 tahun lalu, kekuatan tertinggi Huangfu Shengzong hanyalah iblis. Kera adalah tahap pertama dari tahap ke-10. Tapi sekarang, apa yang membuat mereka sulit dipercaya adalah bahwa hanya dalam 2 tahun, kera iblis pembunuh surga telah memasuki tahap pertumbuhan tahap ke-10 dari tahap awal tahap ke-10. Naga emas, singa, dan iblis juga melewati masa kesengsaraan dari tingkat ke-9, dan dipromosikan ke tingkat pemula tingkat 10. Mengenai kekuatan naga emas, singa dan iblis, Tang Yongsheng dan yang lainnya telah belajar dari 3 dinasti suci, Xianzong abadi dan Huangfu Shengzong 2 tahun lalu. Pada saat ini, mereka melihat naga emas dan singa dewa memimpin di perahu roh. Dibebankan, satu persatu sangat cemas. Tuan Suci Tang Zun, sekarang kedua pemberi sanksi itu sangat buruk, ayo lari. Kalau tidak, kita semua harus mati. Tuo Balin berkata dengan tergesa-gesa. Pada awalnya, Tuo Balin mengubah wajahnya menjadi seperti Tan Yun dan membunuh Tan Tai Xuanzong. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Tan Yun, begitu dia tertangkap, dia ingin mati. Pada saat ini, Nangong Qingqian dan Ruyan Wuji juga mendesak Tang Yongsheng untuk segera mengendarai perahu roh untuk melarikan diri. Dia merasa sangat frustrasi. Dia dan yang lainnya datang dengan api balas dendam, tetapi hasilnya adalah bahwa kekuatan tertinggi Kaisar Huangfu Shengzong,
seperti air yang mengerikan, tidak hanya memadamkan api balas dendam mereka, tetapi juga sangat mungkin untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Semua orang tahu semua ini, tetapi bagaimana Tang Yongsheng bisa mengetahuinya? Ketika semua orang mendesak, Tang Yongsheng menahan keengganannya, dan mencoba yang terbaik untuk merangsang perahu roh senjata abadi kelas menengah, dan berlari menjauh dari pegunungan. Mengaum. Raungan singa mengguncang langit, naga emas dan singa mengejar perahu roh dengan sekuat tenaga, sayap yang menutupi langit dan matahari mengepak dengan keras, dan kecepatannya sangat cepat sehingga 20% lebih cepat dari kecepatan perahu roh. Sial, Tang Yong berkata dengan marah, semuanya, dengan kecepatan singa iblis, paling lama setengah jam, Anda akan menyusul kami. Di belakang singa iblis ada naga ajaib dan Tan Yun yang memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Kita harus bertarung kali ini. Jika kita ingin selamat, kita harus mengalahkan singa iblis, naga iblis, dan Tan Yun sebelum kera iblis mengejar dan membunuh pemberi sanksi dan kembali. Kalau tidak, begitu kera ajaib kembali, kita hanya akan menemui jalan buntu. Setelah Tang Yongsheng selesai berbicara, Nangong Qingqian, Ruyan Wuji, dan Tuobalin semuanya memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, ketiganya menaruh semua harapan mereka pada Tang Yongsheng. Oke, kami semua mendengarkan Tuan Suci Tang Zun darimu. Nangong Qingqian melemparkan tatapan memohon ke arah Tang Yongsheng, mengatakan, Tuan Suci Tang, Anda adalah yang terkuat. Setelah singa iblis, naga, dan Tan Yun menyusul, tolong hentikan mereka dan biarkan saya dan Tuan Suci Tuoba Sekte Master Ruyan kabur duluan. Karena kita bertiga berkekuatan rendah, tinggal di belakang tidak akan membantumu sama sekali. Tuobalin dan Ruyan Wuji juga buru-buru setuju. Mendengar ini, Tang Yongsheng berkata dengan penuh inspirasi, oke, kalian bertiga dan semua orang di alam rahim, melarikan diri dulu di perahu roh, siap untuk mengambil alih dengan Tuan Suci ini kapan saja. 7 lainnya orang-orang kuat dinasti Suci Tang Zun di alam eklosion akan mengikuti Tuan Suci ini pencuri menangkap raja terlebih dahulu dan mengambil kesempatan untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup. Segera, Tang Yongsheng dan 3 orang kuat dari tahap pertama tahap eklosion, 3 tahap kedua dari tahap eklosion, dan tahap ketiga dari tahap berkuda, terbang keluar dari perahu roh tanpa ragu-ragu, dan menuju naga emas dan singa. Tang Yongsheng jelas merupakan karakter seperti pria, tetapi dia tampaknya mengorbankan dirinya sendiri tetapi sebenarnya tidak. Dia tidak memiliki pikiran yang baik. Menurutnya, naga emas dan singa, Moer dan Tan Yun sekarang sedang mengejar. Jika Anda benar-benar berbicara tentang orang di pihak Anda, yang memiliki kebencian terdalam dengan Huang Fusengzong, dia tahu bahwa Tuobalin menanggung bebannya, diikuti oleh Nangong Qingqian dan Ruyan Wuji. Menurutnya, dengan temperamen Tan Yun, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh ketiganya. Dia menilai dari sudut pandang Tan Yun bahwa hanya naga emas dan singa yang lebih cepat dari Lingsu. Oleh karena itu, dia dengan berani berspekulasi bahwa Tan Yun akan membiarkan naga emas dan singa mengejar dan membunuh ketiga Tuobalin. Tan Yun akan memilih, dan naga dan dirinya sendiri, kekuatan 8 realem eklosion bersaing. Dengan cara ini, Tang Yongsheng sombong bahwa kekuatannya cukup untuk membunuh Tan Yun. Dan 7 rana eklosion kuat dari dinasti Suci Tang Zun mungkin tidak kalah dengan naga ajaib. Oleh karena itu, dari sudut pandang Tang Yongsheng, bukan dia yang menyeret sisi Tan Yun, melainkan membiarkan Tuobalin dan yang lainnya bertindak sebagai umpan meriam untuk menarik naga dan singa emasnya yang paling ditakuti. Tidak diragukan lagi, Tang Yongsheng tidak lihai. Tentu saja, jika Tang Yongsheng mengetahui tentang kemampuan Tan Yun dan Moer untuk melompat, saya khawatir dia tidak akan berpikir begitu. Tan Yun memandang naga emas dan singa yang terbang di kehampaan di depan, tanpa ragu, rencananya telah berubah. Tidak peduli apa pria besar itu, kamu harus mengejar perahu roh untukku. Itu tuannya. Naga emas dan singa yang saleh teredam seperti guntur, seperti kilat emas, melewati langit di atas 8 orang Tang Yongsheng, melayang di lautan awan, mengejar perahu roh. Pada saat ini, ketika Tuobalin dan yang lainnya di kapal roh menemukan bahwa Tang Yongsheng tidak berniat menghalangi naga emas dan singa, mereka segera menjadi marah. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Tang Yongsheng yang tua dan licik menodai dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak berani menegur Tang Yongsheng pada saat ini. Mereka juga berpendapat bahwa sebelum naga emas dan singa mengejar, Tang Yongsheng mampu menangkap Tan Yun dan mengancam naga emas dan singa untuk menyerah mengejar dirinya sendiri.
Iblis, kamu akan berurusan dengan 8 Tang Yongsheng denganku. Tan Yun berkata dengan tajam. Itu tuannya. Begitu suara Moer jatuh, Tang Yongsheng memimpin 7 tetua untuk membunuh Tan Yun sambil memerintahkan, Tan Yun telah melatih keterampilan murid, tutup matamu. Ketika 7 tetua baru saja menutup mata mereka, Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng, dan mata berbintang menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Kamu terlalu naif, aku benar-benar berpikir kamu menutup matamu. Aku tidak bisa membantu Tan Yun. Petik 2. Moer, pegang Tang Yongsheng dulu sebentar. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, tubuhnya setinggi 200 meter tiba-tiba berubah menjadi aliran emas sepanjang ratusan meter, menembus kekosongan 600 mil dengan kecepatan di luar jangkauan 7 alam eklosion yang kuat di luar Tang Yongsheng. Segera setelah itu, air emas mengalir di depan 7 tetua, berubah menjadi Tan Yun, dan tiba-tiba melemparkan 3 pukulan. Boom-boom. Dengan 3 gouge tumpul, segera, seluruh tubuh ketiga lelaki tua di tahap pertama tahap eklosion berubah menjadi 3 kabut darah, dan tulang yang patah dan percikan darah mewarnai langit merah. Kamu bukan lawannya, mundur dan hadapi naga iblis. Tang Yongsheng mengingatkannya dengan tajam, dan kemudian membunuh Tan Yun. Tan Yun tersenyum, dan kemudian mengucapkan setiap kata, matilah. Langkah Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, karena Tan Yun bergerak terlalu cepat dalam jarak pendek, sepertinya 4 Tan Yun muncul di depan dan di belakang 4 lelaki tua lainnya pada saat yang sama, menari pedang ilahi Hongmeng, mengangkat 4 layar pedang, dan menyelimuti mereka. 4 orang. Tidak, Tuhan, tolong, Tuan Suci, selamatkan bawahanmu. Petik 2. Petik 2. Pompa, engah. Di mata Tang Yongsheng yang terkejut dan marah, 4 tetua di alam bulu, diselimuti tirai pedang, berubah menjadi mayat di langit. Janin dan jiwa abadi dihancurkan. Mata Tan Yun merah, menatap Tang Yongsheng dengan tegas, dan berkata dengan marah, Tang Yongsheng, hari ini kamu dan aku tidak akan pernah mati. Setelah Tang Yongsheng melihat bahwa Tan Yun membunuh 7 orang kuat di tahap eklosion dari dinasti suci Tang Zun, dia masih harus berjuang melawan dirinya sendiri. Orang bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Tan Yun, kamu sangat membenci Tuan Suci ini. Apakah itu benar-benar karena Tuan Suci ini membanjiri dinasti Mu Feng saat itu? Tang Yongsheng tampak dingin dan menakutkan. Ya, Tan Yun berkata tanpa ragu, aku akan menggunakan darah dan tulangmu untuk membayar upeti kepada orang-orang yang dibantai olehmu. Tang Yongsheng tidak menjelaskan apa-apa, dia tersenyum marah, bajingan kecil sialan, ayo bicara lebih sedikit, ayo bertarung. Menyempurnakan kode ilahi kuno. Tiba-tiba, vitalitas Tang Yong meroket dengan liar, dan setelah menembus tahap ketiga dari tahap eklosion ke tahap keempat, dia tiba-tiba naik lagi ke tahap keenam dari tahap eklosion. Merasakan nafas Tang Yongsheng, Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng, seolah-olah sedang mendekati musuh. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Segera, 11 pedang terbang atribut melonjak dari cincin Tan Yun Qiankun dan melayang ke langit. Setelah kecepatan cahaya melesat 3000 mil di sekitar kekosongan, mereka bergerak dalam sebuah cincin dengan kecepatan ekstrim. Sebelum 11 pedang terbang diatur menjadi formasi pedang, Tang Yongsheng tiba-tiba melambaikan telapak tangan. Segera, kekuatan surgawi kuno dengan aura kuno berubah menjadi naga kuno sepanjang 1000 kaki, menghadap salah satu dari mereka. Tangani ledakan pedang terbang. Naga ilahi kuno yang diubah oleh kekuatan hukum surgawi kuno, kemanapun ia lewat, kekosongan runtuh, dan auranya tak tertandingi. Jelas dia ingin menghancurkan pedang terbang dan mencegah Tan Yun membentuk formasi pedang. Langkah Dewa Hongmeng. Hampir pada saat yang sama ketika Tang Yongsheng menembak, Tan Yun, yang tingginya 200 kaki, tiba-tiba mengambil langkah dan muncul di kehampaan 1500 mil, menghalangi naga kekuatan kuno. Seni 5 elemen pedang pembunuh ilahi Hongmeng hancur. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, di dalam tubuh emas, kayu, air, api, dan tanah. Setelah kekuatan 5 atribut mengalir ke pedang terbang, dia mengayunkan pergelangan tangannya dan mengayunkan 5 pedang seperti kilat. Om, kekosongan berosilasi, dan 5 cahaya pedang 1000 zang yang cemerlang mekar dari langit. 5 cahaya pedang emas, kayu, air, api, dan tanah, menggabungkan 5 menjadi 1, dan menjadi cahaya pedang 5 elemen dengan panjang 3000 kaki. Naga kekuatan kuno, yang datang dalam sekejap mata, menusuk secara paralel. Bang boom.
Setelah pertemuan antara cahaya pedang 5 elemen dan naga kekuatan kuno, disertai dengan suara keras yang tampaknya mengejutkan berabad-abad, keduanya meledak satu demi satu, membentuk badai yang menyilaukan dengan radius ribuan kaki. Badai itu seperti nebula yang menjulang dari langit, dan prestise yang tersisa yang kuat menelan kekosongan ribuan mil, menyebabkan kekosongan itu pecah. Pada saat ini, di kehampaan seperti riak air dalam radius 3000 mil, dalam 11 pedang terbang, semua semburan tirai cahaya besar, melihat ke bawah dari langit, seperti bola raksasa dalam radius 3000 mil, membawa Tan Yun dan Tang Immortal, iblis terbungkus di dalamnya. Tampaknya arai Excalibur Hongmeng Tu telah terbentuk. Ruang dalam formasi pedang meluas 11 kali, mencapai radius 33.000 mil. Dalam formasi pedang Hongmeng, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan berdiri di udara, dengan semangat juang gila di pupil raksasanya. Dia melihat kembali ke Moer dan berkata, "Kamu tidak perlu ikut campur hari ini, aku akan menghapusnya secara pribadi." Tan Yun memikirkan rasa sakit yang dibawa Tang Yongsheng kepada Mu Mengchao, dan rasa sakit yang Tang Yongsheng telah menyebabkan Tang Xinying menderita selama beberapa dekade, dia hanya bisa menghilangkan kebenciannya dengan mengalahkannya secara pribadi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah duel yang adil antara pria. Itu tuannya. Setelah Moer menerima pesanan, tubuh naga besar itu menghilang, berubah menjadi cantik dalam gaun hitam, berdiri jauh di udara di belakang Tan Yun. "Tan Yun, aku belum pernah melihat Tang Yongsheng di dunia ini. Mungkinkah kamu tidak akan menjadi anak dari tingkat ke-9 rahim?" Tang Yongsheng mengatakan bahwa meskipun ringan, di dalam hatinya, menghadapi Tan Yun, itu seperti menghadapi musuh. "Hentikan omong kosong sialanmu." Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu membantai keluarga Kekaisaran Mu Feng dan kota Kekaisaran Mu Feng, dan kemudian kamu menghapus Xingning Lingqi dan membuatnya gila selama beberapa dekade." Tan Yun sangat marah sehingga dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, tetapi meraung, "Bunuh." Segera, kekuatan magis di arai pedang ilahi Hongmeng Tu digunakan, mulut angin merayu. Pada saat ini, ada suara siulan yang menakjubkan di Hongmeng Void dalam formasi pedang Hongmeng, seperti hantu dan serigala yang melolong, dan itu seperti setan turun di langit dan bumi, dan suara setan menyelimuti segalanya. Tang Yongsheng, yang menginjak kehampaan, mengerutkan kening dan tidak bisa menahan perasaan berbulu. Dia mendongak, tetapi melihat langit di atas kepalanya, mulut besar yang dibentuk oleh tenaga angin yang sangat kuat, seperti binatang yang menelan, mengaum padanya. Di dalam mulut raksasa besar itu, ada bilah angin besar yang panjangnya ribuan kaki, dan bila angin tidak ada habisnya, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. "Tan Yun, kekuatan angin macam apa dirimu? Sebenarnya lebih kuat dari kekuatan 4 kali lipat kekuatan angin dari alam bulu." Tang Yongsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Apa yang kamu katakan?" Tan Yun seperti dewa perang emas yang telah turun ke dunia, mulut iblis angin dalam pikiran, langsung turun dan menelan Tang Yongsheng, yang tidak bisa mengelak. Di dalam mulut Demon of Wind, satu persatu bilah angin ribuan kaki menembus kehampaan, dan kerumunan padat bergegas menuju Tang Yongsheng. Boom! Boom! Kekuatan surgawi kuno meledak dari tubuh Tang Yongsheng, seperti putaran ribuan kaki matahari yang berapi-api, menutupinya. Ketika bilah angin pecah di tirai cahaya kekuatan surga yang menyelimutinya, mereka jatuh berkeping-keping di dampak yang keras. Dan tirai tipis yang menutupi Tang Yongsheng seperti api unggun yang berbahaya, seolah-olah meledak kapan saja. Hongmeng Tu Divine Sword Art 9 Vena membunuh dewa. Pada saat ini, Tan Yun, berdiri di langit, menatap Tang Yongsheng di mulut Demon of Wind. Kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, dan ruang di tubuhnya mengalir deras ke dalam pedang Excalibur Hongmeng di tangan kanannya. Serius, berputar di udara dengan pedang. Tiba-tiba, 9 sinar pedang bercahaya dengan 9 pembuluh darah, yang panjangnya ribuan kaki, meledak dari pedang pembunuh ilahi Hongmeng. Dengan napas yang menakutkan, mereka bergegas turun ke mulut Demon of Wind, menghadap lampu pelindung tubuh Tang Yongsheng. Potong tirai satu demi satu. Boom boom. Dengan 3 suara keras, tirai cahaya pelindung tubuh Tang Yongsheng meledak. Segera setelah itu, 4 lampu pedang 9 Vena yang tersisa, Cao Tang Yong menebas dengan keras. "Istirahatlah untuk Tuan Suci ini." Tang Yongsheng, yang tidak bisa mengelak, tidak ingin bersembunyi. Dia meraung dan mengayunkan pedang di tangan kanannya secara tiba-tiba. Pada saat itu,
Cahaya pedang sepanjang 1000 kaki dari kekuatan surgawi kuno naik ke langit dan menyambutnya. Bum bum bum. Dalam serangkaian suara cepat dan memekakkan telinga, cahaya pedang kekuatan kuno Tang Yongsheng menghancurkan 4 cahaya pedang 9 vena Tan Yun seperti bambu, dan kemudian menelan Tan Yun dengan kecepatan kilat. Pergi ke neraka. Tang Yongsheng menyombongkan diri bahwa dengan kekuatan Tan Yun tidak bisa menyembunyikannya. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mati? Tan Yun menyeringai dan meraung, gelombang luar angkasa. Wow, segera, gelombang ruang yang diubah oleh kekuatan ruang, seperti gelombang di langit, jatuh dari langit dan menelan Tan Yun dan Tang Yongsheng. Dalam gelombang ruang, cahaya pedang dari kekuatan surga kuno dan kekuatan yang dipotong Tan Yun jelas diperlambat oleh 3 poin. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun yang seperti bukit melintas dari gelombang ruang angkasa. Setelah menghindari cahaya pedang, dia muncul di belakang Tang Yongsheng dalam sekejap, dan meraung, Hongmeng membunuh para dewa. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, kekuatan 11 atribut di tubuh Tan Yun mengalir deras ke pedang besar pembunuh di tangan kanannya. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan menggesek Tang Yongsheng yang berjarak puluhan ribu kaki. Tiba-tiba, bayangan besar berkabut dari pedang Hongmeng keluar dari pedang Hongmeng, membawa radius ribuan mil. Kekosongan yang retak, melalui gelombang ruang, dipotong ke arah punggung Tang Yongsheng. Blok kecepatan sangat mengejutkan. Sebelum bayangan pedang Hongmeng tiba, Tang Yongsheng merasakan aura yang sangat kuat, menyapu dari belakang. Wajah Tang Yongsheng sangat serius. Saat dia tiba-tiba berbalik dalam gelombang ruang, kekuatan Dao Surgawi kuno yang mengamuk di tubuhnya dengan gila disuntikkan ke pedang terbang di tangannya. Dilihat dari nafasnya, dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dia berspekulasi bahwa pedang ini adalah pukulan paling kuat dari Tan Yun. Dia mengerti bahwa dia dan Tan Yun mungkin ditentukan oleh satu langkah. Tan Yun, Tuan Suci ini pasti telah membunuhmu hari ini. Setelah Tang Yongsheng mengeluarkan raungan marah, tangan kirinya mencubit formula ajaib, bibirnya bergerak diam-diam, dan tangan kanannya memegang pedang. Dia melambai dalam lintasan yang tidak terduga di depannya. Tiba-tiba, kekosongan besar di atas kepalanya tampak terkoyak oleh monster yang kuat, mengungkap 9 celah ruang yang panjang. Menyempurnakan klasik ilahi kuno 9 kota pedang ilahi kuno Qiankun. Tan Yun, pergi ke neraka. Kata-kata Tang Yongsheng tiba-tiba jatuh, tiba-tiba, cahaya pedang putih susu sepanjang 9.000 kaki di langit, dibor dari celah-celah di 9 ruang, mengandung aura kuat yang tak tertandingi, dan tiba-tiba datang ke arah Tan Yun. Tuan, hati-hati, teriak iblis dengan panik. Dari nafas 9 cahaya pedang, dia merasakan bahwa salah satu dari cahaya pedang itu dapat melukai dirinya sendiri dengan parah. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun sering berkedip. Ketika dia menghindari 7 balok pedang yang jatuh dari langit secara berurutan, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di punggungnya, tetapi itu adalah balok pedang ke-8, yang memotong secara vertikal dari bagian belakang leher Tan Yun ke punggungnya. Segera, luka besar sepanjang beberapa puluh meter muncul di punggung Tan Yun. Saat darah menyembur dan tumpah ke kehampaan, itu terlihat jelas. Luka di punggungnya menunjukkan tulang yang dalam. Apa? Tiba-tiba, Tan Yun mengeluarkan suara menyakitkan yang tak terbendung, tapi itu adalah cahaya pedang ke-9 yang ditembakkan secara vertikal, menusuk bahu kanan Tan Yun. Pukulan, klik. Darah tiba-tiba muncul, tulang bahu kanan Tan Yun tertusuk, seluruh lengan kanannya memegang pedang, menyemburkan darah dan terbang menjauh dari tubuhnya. Pada saat ini, Tang Yongsheng, yang telah melukai Tan Yun dengan parah, menunjukkan pedang terkuat, dan menghadapi bayangan pedang Hongmeng yang menebasnya. Dia membuka mulutnya, dan seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya, keluar dari kehampaan. Berubah menjadi kuali raksasa hitam setinggi 100 kaki. Dan Tang Yongsheng bersembunyi di balik tripod. Ledakan. Bayangan pedang Hongmeng yang berkabut, ketika dipotong di kuali raksasa hitam, dengan suara keras yang memekakkan telinga, dalam tatapan Tang Yongsheng yang luar biasa, senjata abadi kelas menengahnya dan kuali raksasa yang agresif benar-benar terpotong-potong. Su, Ho, setelah ding raksasa 100 zang runtuh, itu berubah menjadi pecahan di langit, menyebar dengan retakan padat di angkasa, dan menelan Tang Yongsheng dan Tan Yun yang kehilangan lengan kanannya. Pompa, engah. Dalam gelombang ruang, kecepatan Tang Yongsheng melambat sebesar 20%. Meskipun dia tidak bisa menghindar tepat waktu, meskipun dia menghindari poin-poin penting, dia meninggalkan 100 luka berdarah di wajah,
leher, dada, lengan dan bahkan seluruh tubuhnya. Ada juga pecahan dengan mangkuk besar, yang masuk dari dadanya dan menghancurkan 6 tulang rusuk, lalu melesat keluar dari punggungnya. Engah. Wajah Tang Yongsheng pucat. Setelah cemberut seteguk darah, dia memegang pedang terbang dan berteriak pada Tan Yun, yang telah kehilangan lengan kanannya. Kemana harus melarikan diri? Tang Yongsheng, bahkan jika Lao Su kehilangan lengan, Lao Su akan membunuhmu. Tan Yun bergegas menuju Tang Yongsheng dengan fitur wajah bengkok dan tubuh besar. Boom! Boom! Dalam perjalanan Tan Yun bergegas, sepotong pecahan kuali raksasa, dengan kekuatan untuk merobek kekosongan, mengenai tubuh Tan Yun, mereka pecah berkeping-keping di mata Tang Yongsheng yang mengejutkan. Itu adalah tubuh yang kuat, tetapi hari ini kamu masih bukan lawan dari Tuan Suci ini. Mulut Tang Yongsheng terus-menerus mengeluarkan darah, dan dia mengayunkan pedang ke arah Tan Yun yang bergegas. Memanggil. Ribuan kaki cahaya pedang kekuatan kuno, dari saat pedang terbang meledak menuju Tan Yun, ribuan mil di kehampaan, ditutupi dengan retakan hitam pekat seperti jaring laba-laba. Langkah Dewa Hongmeng. Dalam keadaan normal, Tan Yun pasti tidak akan bisa menghindarinya, tapi sekarang dia berada di gelombang ruang angkasa. Setelah melakukan langkah Dewa Hongmeng, dia menghindari cahaya pedang dengan berbahaya, dan muncul di atas kepala Tang Yongsheng, mengangkat sebuah tinju kiri besar, meraung, pergi ke neraka. Om, langit bergetar, dan Tan Yun memukul Tang Yongsheng dengan pukulan. Kamu bajingan kecil, kamu masih ingin membunuh Tuan Suci ini sekarang. Ini benar-benar luar biasa. Tang Yongsheng tiba-tiba menukik dan berkata sambil tersenyum lebar, bunuh Tuan Suci ini. Segera, pedang terbang di tangan kanan Tang Yongsheng terbang menjauh dari telapak tangannya dan tiba-tiba menjadi raksasa 300 zang, ditembakkan ke tangan kiri Tan Yun. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat tubuh Tan Yun, pedangnya sendiri dapat dengan mudah membelah kepalan tangan kiri dan tangan kiri Tan Yun menjadi dua. Saat itu, lengan Tan Yun dicabut. Selama dia menangkap Tan Yun hidup-hidup, itu berarti dia memiliki kendali atas Huang Fu Shengzong, sehingga semua yang kuat dari Huang Fu Shengzong tidak berani bertindak gegabah. Tapi adegan berikutnya terjadi, menyebabkan Tang Yongsheng muncul di lautan badai. Bang! Wow! Itu adalah tinju kiri besar Tan Yun yang membombardir pedang terbang yang dipotong 300 kaki jauhnya, dan dengan suara yang tajam dan keras, pedang terbang itu retak seperti keramik. Pedang terbang Tuan Suci ini adalah senjata peri kelas atas. Itu dihancurkan oleh satu pukulan olehmu. Seberapa kuat kekuatan fisikmu? Tang Yongsheng memuntahkan seteguk darah dengan ngeri. Pedang terbangnya bukan pedang terbang biasa, tetapi pedang peri yang dibesarkan dengan pikiran. Pada saat ini, pedang peri dihancurkan, dia menderita serangan balik, dan dia pusing dengan darah menyembur dari mulutnya, dan wajahnya pucat pasi, sebagai kertas. Namun, ada kilatan kesuraman di matanya, dan dia sepertinya memiliki strategi untuk menghadapi Tan Yun. Membunuh. Tan Yun, yang kehilangan lengan kanannya, memiliki pupil merah. Dia menukik ke udara, melayang di gelombang ruang angkasa, membuka telapak tangan kirinya, dan menamparkan Tang Yongsheng dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan telapak tangan benar-benar runtuh dan berubah menjadi lubang besar di ruang gelap sejauh ratusan mil. Tepat pada saat kematiannya, Tang Yongsheng tiba-tiba menelan pil berwarna merah darah ke perutnya. Tiba-tiba, Tang Yongsheng, yang terluka parah, napasnya naik dengan liar, tubuhnya melepaskan belenggu gelombang ruang dan berubah menjadi sebuah bayangan. Kecepatan melonjak, berubah menjadi busur dan lolos dari telapak tangan yang diambil oleh Tan Yun, dan langsung muncul di bahu kiri Tan Yun. Ribuan mil melalui kerucut awan, bunuh Tuan Suci ini. Mata Tang Yongsheng dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tiba-tiba, sebuah kerucut darah yang meneteskan darah merah di kedalaman pikirannya keluar dari tengah alisnya, berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki, dengan semburan percikan. Darah tertusuk dari sisi kiri leher Tan Yun, dan darah keluar dari sisi kanan leher.